Aturan turunan Undang-Undang TPKS ini untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku berlangsung efektif dan efisien dan memastikan korban serta keluarganya mendapatkan hak-haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, anggota DPD RI Dapil, Provinsi DKI Jakarta. Hari ini ingin berbicara terkait Undang-Undang TPKS yang menurut saya penyelesaian aturan turunannya perlu dipercepat. Tidak terasa, Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disingkat Undang-Undang TPKS akan berusia 1 tahun sejak disahkan oleh DPR pada tanggal 12 April 2022 dan resmi diundangkan atau ditandatangani Presiden pada tanggal 9 Mei 2022. Menurut saya, salah satu tindak lanjut penting untuk menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang TPKS adalah penyelesaian berbagai aturan turunan, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan Presiden. Saat ini, Undang-Undang TPKS menjadi salah satu tumpuan dari upaya besar Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi fenomena gunung es kasus kekerasan seksual. Ini karena selain komprehensif, Undang-Undang TPKS memiliki berbagai terobosan, antara lain perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Selain itu, keunggulan Undang-Undang TPKS saya nilai efektif untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual karena terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi. Jadi, saya tegaskan kembali agar berbagai terobosan dan keunggulan Undang-Undang TPKS efektivitasnya dapat dirasakan dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual di Indonesia, maka penyelesaian aturan turunan, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan Presiden, perlu dipercepat. Aturan turunan Undang-Undang TPKS ini untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku berlangsung efektif dan efisien, dan memastikan korban serta keluarganya mendapatkan hak-haknya. Aturan turunan Undang-Undang TPKS juga menjadi penggerak bagi publik untuk bergerak bersama mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Menurut saya, percepatan penyelesaian aturan turunan Undang-Undang TPKS juga menjadi penting agar para pemangku kepentingan terkait, baik kementerian atau lembaga, institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pemerintah daerah bisa segera memanfaatkan berbagai terobosan dan keunggulan Undang-Undang TPKS dalam menangani berbagai kasus kekerasan seksual. Aturan turunan juga penting agar para pemangku kepentingan bisa fokus merumuskan terobosan penanganan kasus kekerasan seksual, misalnya seperti yang dilakukan Polri, yaitu akan menjadi unit pelayanan perempuan dan anak (PPA), menjadi direktorat tersendiri di Bareskrim Polri dan Polda. Jika semua aturan turunan Undang-Undang TPKS rampung, semua pemangku kepentingan bisa fokus untuk meningkatkan kesiapan dan profesionalisme SDM masing-masing dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, serta pemahaman keberpihakan kepada korban. Ini karena efektivitas implementasi Undang-Undang TPKS sangat bergantung pada kesiapan dan profesionalisme para pemangku kepentingan, terutama penegak hukum. Demikian dari saya, Fahira Idris, anggota DPD RI Dapil, Provinsi DKI Jakarta yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.